Jadi ya kesannya nih, tetap ya Abang menyangka ya, ini memang ada kaitannya dengan ingin menurunkan semangat dari katakanlah kubu Pak Anies dan relawan-relawan ya. Kasus kemarin Pak Johnny G. Plate itu. Kelihatannya kubu sebelah sudah bingung harus bikin apa. Akhirnya dikeluarkanlah Johnny G. Plate. Bisa jadi. Bisa itu aja. kan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Petang hari ini ya, jadi kita habis konferensi pers ya. Ini sekarang alhamdulillah bisa ketemu langsung dengan petinggi Korean, Konfederasi Relawan Anies Baswedan. Nah, dengan Bang Romli. Apa kabar Bang Romli? Kita habis konferensi pers, teman-teman, temu kebangsaan yang akan diadakan relawan Anies Baswedan yang akan diadakan pada hari Ahad besok tanggal 21 Mei 2023, dan insya Allah itu terakhir pendaftaran yang kita lihat itu ada 5.000-an lebih. Ini bakal ramai teman-teman. Dan tadi kita udah podcast juga dengan Mbak Tata, dengan Bang Laude, dan ini optimis insya Allah acaranya akan sukses dan akan besar, dan yang lebih penting lagi adalah Pak Anies akan datang. Tapi itu soal acara. Tapi sebenarnya yang akan kita obrolin dengan Bang Romli ini adalah soal yang lain. Tadi pas konferensi pers misalnya ada wartawan-wartawan yang pasti titipan pertanyaannya, karena dia baca pertanyaannya di handphone, itu pasti di WA sama redakturnya. Nah, pertanyaannya misalnya soal politik identitas ya, hari gini gitu ya, masih mempertanyakan politik identitas yang disematkan ke Pak Anies. Kemudian soal Sekjen Nasdem Johnny G. Plate yang ditahan diduga kasus korupsi, dan soal survei elektabilitas Pak Anies yang dikatakan nomor 3. Nah, semuanya itu dijawab dengan sangat tepat, dengan dijungkir balikan ya jawabannya oleh Bang Romli ini. Bang Romli, kita langsung ke soal Sekjen Nasdem nih Bang Romli. Nah, kita ingat Bang Romli, sebenarnya waktu kemarin-kemarin itu ada tuh korupsi ya, yang dahsyat juga, bansos Bang Romli. Dan itu teman-teman bisa googling siapa yang korupsi bansos ya. Apakah, nah sekarang katanya Pak Sekjen Nasdem itu Pak Johnny G. Plate itu BTS ya dan sebagainya. Itu kan yang rugi ya pemerintah ya. Kalau bansos yang rugi kan ya, mungkin Bang Romli punya komentar tentang ini. Jadi tentang Bang Johnny Plate ini, ya beliau kan baru tersangka ya. Iya betul. Tersangka itu masih ada proses praduga tak bersalah. Jadi prosesnya masih panjang di pengadilan. Lagian kalau misalnya itu terkait kebijakan kan tidak bisa dipidana, kecuali kalau itu terkait aliran dana dan sebagainya. Makanya tugasnya pengadilan yang membuktikan apakah betul seperti itu. Jangan sampai ini hanya gimmick politik, mentersangkakan supaya pihak kami jadi panik dan sebagainya. Tapi ternyata tidak. Justru ini membangun soliditas di kalangan teman-teman Nasdem, kemudian di relawan juga seperti itu. Jadi buat kita biarkan proses hukum berjalan. Seperti apa, kita mau lihat seperti apa prosesnya. Karena yang bermain di proyek-proyek pemerintah kan ya kita tahu juga lah siapa-siapa yang bermain. Nggak mungkin orang luar bermain. Dan sepertinya bukan hanya terhadap, mungkin saja korupsinya tidak dilakukan oleh salah satu pihak itu yang kebetulan adalah sekjen dari partai pengusung ya. Bisa jadi yang lain juga melakukan ya Bang ya, tapi nggak dikeluarin. Ya makanya saya bilang bahwa baru tersangka aja udah ribut. Udah ribut ya. Padahal yang lain sudah terdakwa ya. Sudah ditahan dan seterusnya, kalian diam-diam saja. Contohnya jadi, itu yang bansos itu ya teman-teman. Dan ini bansos itu dari partai yang ya bukan cuma partai itu, partai yang lain juga seperti itu. gitu. Menterinya ditahan dan sebagainya. Ada saja lah. Nah jadi biarkan proses hukum berjalan dulu, baru kemudian kalian bully, gitu kan? Ini baru tersangka kok. Kita justru tunggu selanjutnya seperti apa. Tapi Abang percaya proses hukum ini akan adil? Ya adil atau tidak adil yang kita hadapi sekarang seperti ini. Jadi kita tetap berprasangka baik Bang ya? Tapi tetap kita berprasangka baik karena kan ada proses-proses hukum juga yang ternyata bisa menahan diri untuk tidak lebih daripada apa yang seharusnya. Misalnya kasus Formula E. Ini kan diusahakan sedemikian rupa, tapi ternyata ada juga orang-orang yang punya idealisme yang tidak mau melakukan sesuatu yang di luar yang seharusnya. Jadi ya kesannya nih, tetap ya Abang menyangka ya, ini memang ada kaitannya dengan ingin menurunkan semangat dari katakanlah kubu Pak Anies dan relawan-relawan ya. Kasus kemarin Pak Johnny G. Plate itu. Kelihatannya kubu sebelah sudah bingung harus bikin apa. Ya? Akhirnya dikeluarkanlah Johnny G. Plate. Bisa jadi. Bisa itu kan kita tidak tahu ya di balik layar seperti apa.
biarkan proses hukum berjalan. Oke, jadi tetap ya Bang ya, tetap kita sangat berterima kasih pada Nasdem ya. Oh iya, Dan mendukung. Nasdem mengeluarkan pernyataan yang baik bahwa Nasdem mendukung proses hukum, tapi proses hukum itu seharusnya tidak tajam hanya kepada satu pihak. Oke. Semuanya harus diperlakukan sama. Oke, Bang, sekarang nih soal elektabilitas. Ini kita nomor 3 terus nih Bang survei-survei ya. Saya sih sebenarnya saya pernah dimarahin oleh salah satu tokoh nasional karena mengutip salah satu survei bilang, "Lu bego, mau aja lu ngeberitain survei itu semua dibayar." Waduh. Saya malah salah ketika memberitakan survei-survei itu. Nah, gitu. Kami ini justru senang kalau surveinya Mas Anies bukan nomor 1. Iya. Kenapa? Bukan nomor 1 saja serangannya luar biasa gitu ya. Berarti sebenarnya nomor 0. Wah, itu yang kami tidak tahu ya. Tapi yang pasti Mas Anies ini nomor 3 aja. Segala cara untuk menghambat, untuk tidak membuat beliau jadi calon, kemudian menjatuhkan dan sebagainya sudah dilakukan. Padahal nomor 3, gimana kalau beliau nomor 1? Kalau nomor 1 mungkin sudah kiamat ini dunia gitu ya. Jadi kita santai aja sebagai relawan, santai saja. Kita tahu bahwa kita bertemu dengan masyarakat langsung, kita tanya mereka, ya mungkin lebih dari survei. Dan kita bertemu bahwa hanya ada kelompok-kelompok kecil saja yang tidak mendukung perubahan. Betul. Dan terakhir, ini satu lagi ini mungkin agak terakhir, yaitu soal politik identitas. Tadi wartawan masih aja nanya politik identitas. Saya rasa itu ya gimana ya, nggak kreatif. Hari gini gitu ya Bang ya. Politik identitas itu butuh pembuktian. Iya. Dan Mas Anies membuktikan selama 5 tahun menjabat, nggak ada tuh politik identitas di Jakarta. Ya beliau pasti punya identitas ya. Beliau bernama Anies Baswedan, punya agama Muslim, punya keluarga, status dan sebagainya. Itu bagian dari identitas. Bahkan kita mau checking tiket pesawat aja diminta kartu identitas kan? Yes. Jadi identitas itu sesuatu yang diperlukan. Tapi menggunakan identitas sebagai politik, dalam politik, Mas Anies tidak pernah terbukti melakukan itu. Dan kalau tidak terbukti, berarti pernyataan itu harusnya gugur. Iya. Jadi last year masih menanyakan soal politik identitas di negeri ini. Bahkan itu bisa jadi adalah cara memecah belah teman-teman. Jadi jangan gampanglah termakan apa yang ada di sosial media. Apalagi kalau itu yang ngomongin para buzzer RP. Nah, gue sih langsung aja buzzer RP. Nah sekarang kita sedikit tentang Korean. Bang, Korean jaringannya udah seluas apa nih Bang? Korean itu ada 250 simpul relawan. Kemudian jaringan kita alhamdulillah ada di seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua semua ada, dari Sulawesi Utara sampai NTT semua ada. Nah, kita berharap ke depan akan tumbuh semakin besar karena kan kontestasi semakin dekat. Jadi kita berharap teman-teman simpul relawan ini bisa memperkuat masing-masing simpulnya dan insya Allah dengan kekuatan simpul masing-masing itu kita bisa memastikan tidak ada titik di negeri ini yang tidak ada simpul relawan kita. Jadi kita berharap bahwa Konfederasi Nasional Relawan Anies bisa menghadirkan di seluruh Indonesia. Kita menyebutnya sebagai mata warga. Tim Mawar, mata warga. Dan mereka akan ada di TPS di RW seluruh Indonesia. RW. Dahsyat ya. Jadi emang ya teman-teman, kalau kita lihat justru sekarang partisipasi publik itu tumbuh bersama relawan-relawan. Kalau partai politik misalnya belum bisa menjangkau atau masyarakat tidak semuanya ingin masuk partai politik. Nah, ada wadah lain namanya relawan, kemudian mereka membentuk simpul-simpul relawan. Nah, simpul-simpul relawan itu kemudian bergabung dalam wadah atau komunitas. Jadi diskusi soal kecurangan penyelenggara pemilu ini kan semakin tajam. Semakin tajam. Jadi begini saja, kita yakin saja bahwa penyelenggara pemilu pasti curang. Gitu. Ya, penyelenggara pemilu pasti curang. Karena curang. kita yakin, maka kita melakukan antisipasi. Ya, kita melakukan antisipasi. Salah satu antisipasinya adalah kita hadir di semua tempat. Partisipasi publik. Di sini yang kita dorong supaya rencana curang itu tidak terjadi. Oke. Itu keren. Jadi itu bentuk pengawasan terhadap demokrasi sebenarnya. Oke, keren sekali teman-teman. Kita terus dukung relawan ini yang mencoba menegakkan demokrasi Indonesia dan terutama sebenarnya ini bukan soal Aniesnya, bukan soal Anies. Kita ingin Indonesia yang lebih baik. Soal perubahan. Iya, ya? Kita ingin Indonesia yang lebih baik, kita ingin ada perubahan menuju keadilan sosial dan karena kita yakin Pak Anies yang ada di posisi itu, ya makanya kita dukung Pak Anies. Betul. Kalau ada yang lain yang lebih bagus dari Pak Anies, kita dukung yang lain. Iya. Yang dukung yang oke lah gitulah intinya. Oke.
Abang Dah, terima kasih banyak Siap. waktunya, kita sebentar aja. Teman-teman silakan kalau mau re-upload konten ini free. Gua nggak pernah pasang logo, jadi lo bisa upload semua. Oke, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.